warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang siap lolos SBMPTN. Oke, setelah kemarin SNMPTN dan lain-lain, sekarang kita akan fokus ke SBMPTN-nya. Oke, selanjutnya. Buat kalian yang lihat video ini atau baru lihat video ini dan merasa bahwa wah siap lolos SBMPTN ini maksudnya gimana, ya kan? Buat kalian juga yang kemarin hancur gara-gara kalian nggak lolos SNMPTN, atau mungkin kalian tipikal siswa atau ya siswa lah ya, siswa yang pengennya lolos SNMPTN ternyata nggak lolos dan ikut jalur lain ternyata tidak sesuai dengan keinginan, atau juga kalian ngerasa bahwa aku lolos nih, ya kan, lolos jalur ABC katakanlah, tapi emang nggak masuk dalam jurusan dan kampus yang diminati. Itu bagaimana? Oke, buat kalian yang sedang berpikir seperti itu, ya kan, mungkin ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang akan berpikir bahwa wah ini kayaknya video ini nggak penting dan akhirnya cabut. Oke, atau tipe yang kedua, orang yang berpikir bahwa ini kayaknya info ini akan penting deh buat kedepannya, daripada hancur lagi, daripada SNMPTN warnanya merah lagi. Jadi kalian mungkin memiliki waktu sekitar 5 detik untuk berpikir itu, ya kan? Apakah kalian masih mau lanjut nonton video ini ataukah enggak, gitu ya. Oke, buat kalian yang stop untuk lihat video ini selanjutnya, Kak Firdaus atau saya mengucapkan terima kasih karena sudah berusaha untuk melihat video ini sampai sejauhnya. Tapi karena kalian gak interest, ya gak masalah gitu. Oke, tapi buat kalian yang ingin melanjutkan nonton video ini, akan Kak Firdaus kasih informasi buat kalian terkait sama siap lolos SBMPTN. Oke. Mungkin atau juga bisa dibilang, kita tahu lah ya, rasa sakit itu memang lumayan besar, apalagi kalau kita berharap SNMPTN itu adalah suatu ajang kalian ya mungkin hanya berpikirnya sekedar milih-milih aja dan ternyata enggak lolos. Itu menyakitkan sekali. Kenapa? Karena beberapa siswa itu berpikir nggak mau deh namanya ujian SBMPTN atau tes gitu, harus mikirin dapat gelombang 1 atau gelombang 2, harus berpikir ya kalau dapatnya jauh harus mikir kos dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, untuk siap lolos SBMPTN ini bagaimana? Jadi buat kalian yang lagi sekarang nih lagi fokus SBMPTN, atau ya pastilah ya udah tahu kapan tesnya, lokasinya di mana, terus jamnya jam berapa gitu kan. Oke, Kak Firdaus akan memberikan informasi buat kalian yang mau siap lolos SBMPTN. Kak Firdaus kasih kesempatan buat kalian untuk memilih, untuk berpikir apakah informasi ini baik ataupun tidak, gitu ya. Oke, sebelumnya Kak Firdaus ucapkan buat yang kemarin penonton Kak Firdaus yang banyak banget yang lolos, Kak Firdaus ucapkan selamat. Salam buat orang tua kalian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Semoga dengan kalian lolos ke ITB, UGM, UNS, Undip, terus ada lagi kemarin sekitar di ITS dan lain-lain. Kak Firdaus ucapkan terima kasih karena sudah nonton video Kak Firdaus. Ada yang juga ikut challenge-nya juga, ada juga yang nggak ikut challenge tapi mungkin Kak mau yang berbayar aja, ya kan. Dan Kak Firdaus juga nggak memaksakan itu semua, ya kan. Dan juga bagi yang nggak lolos, ya kan, terus berjuang di SBMPTN, dan juga ya mungkin abis SBMPTN masih ada mandiri gitu. Tapi apa sih perbedaannya Kak? Kalau misalnya SNMPTN itu mudah. Kenapa mudah? Jadi kalau tadi SNMPTN adalah teman kalian, kalau ini adalah diri kalian sendiri. Nah, siap lulus SBMPTN, Kak Firdaus akan informasikan terkait apa aja sih yang harus dipikirkan untuk lulus SBMPTN. Yang pertama adalah kalian tentukan apakah kampus yang telah kalian tuju atau telah kalian pilih itu masuk grade
kampus apa, kampus A, B atau apa kayak gitu. Yang kedua, jurusannya juga jurusan apa gitu, sehingga kita bisa tahu nih ya kan berapa nilai atau standarisasi terkait hal tersebut. Contoh, kalau ada 15 soal, harus berapa sih soal yang betul? Harus apa sih yang ditonjolkan? Harus apa sih yang kita tahan? Karena kebanyakan siswa yang ujiannya katakanlah IPA ya kan atau IPS misalnya, kemungkinan besar dia akan kena namanya nge-lag atau posisi di saat otak berpikir lelah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita TPS-nya di push sampai 4 ya, dari PU, PPU, PBM dan PK misalnya. Dan juga ada bahasa Inggrisnya waktu itu. Terus juga di push lagi sama MTK, udah MTK fisika, terus kimia biologi atau biologi kimia gitu ya. Atau untuk IPS-nya ada Eko, Geo, Sos dan Sejarah. Gitu kan. Tidak diminta kalian untuk ngerjain semuanya dengan benar, tetapi harus menggunakan siasat gitu ya, harus menggunakan siasat. Nah, siasat itu akan Kak Firdaus bagikan ke kalian secara cuma-cuma, secara free ya kan, secara free buat kalian yang mau ikutin apa ya keseruannya kayak gitu ya. Jadi nanti siap lulus SBMPTN, insya Allah kalau kalian emang nonton video ini sampai habis, akan Kak Firdaus kasih informasi terkait Kak, yang pertama, aku harus betul berapa sih Kak terkait TPS aku sama TK aku? Apakah TPS harus betul semuanya? Enggak juga, ya kan? Apakah ada nilai minimalnya? Nanti insya Allah kita kasih tahu. Terus juga skornya berapa sih? Nah, skor yang dimaksud adalah bukan skor secara pasti. Karena skor UTBK itu dihasilkan dari presentasi kalian-kalian juga. Jadi kalau semakin banyak yang ikut UTBK, misalnya ada satu soal yang ikut UTBK misalnya ada sekitar 900 misalnya ya. Nah, soal A itu yang betul misalnya dari 900.000 ya, yang betul itu 100.000 misalnya, atau yang betul cuma 80.000, maka skor itu akan besar. Nanti pun akan Kak Firdaus informasikan. Jadi ketika katakanlah oh betul sekian nih, nanti ada range-nya, sekitaran segini kayak gitu ya. Nah, jadi tadi yang pertama udah akan dikasih tahu nilainya ya kan, betul skornya atau bisa dibilang adalah jumlah betulnya. Yang kedua adalah kisaran skornya akan berapa. Ingat lagi, SBMPTN ini adalah lawannya kalian sendiri gitu ya. Kalau SN kan ya harus sikut-sikutan lah ya gitu. Nah, kalau itu udah, yang ketiga adalah terkait sama soal-soalnya nih, soal-soal yang akan munculnya itu bagaimana tipikalnya. Apakah masuk ke dalam grade yang susah, dalam artian adalah di atas 2 menit pengerjaannya, ataukah soal yang zong, soal yang kalian di atas 4 menit tapi kalian benar-benar nggak bisa ngerjain, karena itu sering terjadi ya kan di kota-kota besar. Enggak juga sih ya. Nah, atau soal yang mudah dalam artian adalah di bawah 1,5 menit gitu, atau soal yang sangat mudah, soal yang terdisplaynya itu biasa aja, sehingga apa yang kalian tangkap ya biasa aja. Oh, soalnya begini nih, udah 1 menit cukup. Padahal kalau kita bisa nge-push soal itu sebagai soal yang sangat gampang, kita bisa ngerjain cuma 40 detik atau 30 detik ya nggak masalah. Dan itu pun nanti kurang lebih ada komposisinya kayak gitu ya. Nah, mungkin yang bersama kayak angkatan sebelumnya juga terkait komposisi soalnya, tapi yang membedakan adalah ya mungkin dari jumlah soalnya ya. Kalau angkatan kemarin kayaknya masih sama dari 15 soal, tapi kalau ini masih 15 soal, nanti gimana perhitungannya juga hampir mirip. Dan juga terkait yang terakhir adalah bagaimana sih skor minimalnya gitu. Dalam artian kalau kalian pas ngerjain soal PU nih pas di TPS ya kan, kalau angkatan kemarin pas lagi bulan puasa ya kan, ada siswa yang ngabarin, Kak Firdaus, gimana TPS-nya? Kak Firdaus, aku TPS aku tidur. Serius? Iya tidur beneran, karena udah ngeblank gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah PU nih ya kan, pas ngerjain soal PU Indonesia kan lumayan banyak ya paragrafnya ya, tiba-tiba pas dikerjain ternyata wah ngantuk ketiduran, ya udah itu ada skor minimalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang konfirmasi ke Kak Firdaus nih dari angkatan kemarin dan mungkin angkatan sekarang juga ikut masuk ya, Kak aku ikut TO tapi skor aku segini, ya paling kalau kata Kak nggak mungkin kalau di UTBK segitu skornya, karena ada faktor pengecualian dan koreksi seperti itu. Jadi kalau misalnya katakan gini, kayak misalnya sekitar tahun 2018an lah ya kan, atau 2019 lah sekitar segitu, ketika pas kita mau milih SBMPTN atau UTBK SBMPTN ya, skornya udah lulusnya UTBK nih, udah ikut UTBK dan udah ada
hasilnya kita ngelamar di SBMPTN. Itu kan udah bisa ketahuan nih, oh ini anak betulnya berapa nih, ya kan, betulnya berapa udah ketahuan karena ada faktor penilaian dengan kisaran, bukan kepastian ya, kisaran gitu. Jadi kalau yang angkatan sekarang adalah kalian milih dulu baru tes. Nah, tinggal ini gimana kak, kalau misalnya kampus itu kampus bagus atau grade-nya bagus banget deh ya misalnya, itu ada penilaiannya. Jadi jangan kaget, bisa gini, misalnya untuk yang IPA kita mau ngambil misalnya teknik kimia di kampus A, kok nilainya hampir sama sih kayak di farmasi di kampus B, kayak gitu ya. Sebentar. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kok nilai Kesmas di kampus A sama kayak FK-nya di kampus B, atau di FK-nya di kampus C. FK-nya di kampus C itu yang bersama kayak mungkin keperawatan di kampus E misalnya gitu. Jadi nanti akan kita diskusikan gitu. Tadi yang keempat. Yang kelima, diskusi ini karena emang alhamdulillah banget sekitar 4 tahun Kak Firdaus juga dikasih ilmu yang luar biasa sama pencipta. Akhirnya Kak Firdaus kembangkan dan alhamdulillah bisa bantu orang. Makanya karena ini ya kan Kak Firdaus mintanya free atau nggak berbayar. Walaupun ada juga yang minta berbayar karena mungkin berpikirnya, wah kak kalau yang free mah ribet kak atau gimana, ya silakan bebas gitu kan. Nah, dan juga terkait sama mungkin kalau berbayar itu kan pasti ada nominal dan lain-lain kan. Ada yang bilang kak ini worth it banget lah atau bagaimana, ada juga yang ngerasa ya udah nggak mau dan akhirnya nggak lolos atau gimana gitu kan. Nah, makanya terkait sama tadi yang kelima adalah kita akan bahas ini hampir sama kayak SNMPTN kemarin yang banyak yang lolos ya kan. Ada dari SMA, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang juga dari Jakarta juga ada, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini gimana kak untuk misalnya yang kelima tadi kita lewat aplikasi Zoom gitu ya, karena juga kalau mereka di Jawa Timur atau Jawa Barat kan ya nggak mungkin juga kan kita ketemu, paling cuma lewat Zoom aja. Sama seperti sebelum-sebelumnya, nanti yang ngezoomnya Kak Firdaus ketemu sama kalian, katakanlah kalian nih misalnya cowok atau cewek, nanti sama orang tua kalian ya kan, sambil kita bahas oh ini gimana nih targetnya gimana gitu. Jadi itu pun kalau kata Kak Firdaus lumayan lumayan memiliki value banget karena nggak banyak yang tahu sekali ya, maksudnya adalah nggak setiap orang juga tahu kan maksudnya gitu. Makanya nanti akan ada beberapa orang yang ngeliat videonya sampai habis berpikir bahwa ini mah nggak benar atau gimana, nggak masalah. Ada juga berpikir bahwa ini aku oke, tapi aku nggak mau ikut challenge-nya juga nggak masalah kayak gitu ya. Karena ya sekali lagi ke kalian juga. Jadi kalau misalnya juga ada anak yang lolos jalur bukan SNMPTN misalnya, jalur rapot deh misalnya, tapi pengen ikut SBMPTN dan ngeliat video ini dan ngerasa bahwa ngambil yang kemarin aja deh nggak masalah juga kayak gitu ya. Jadi semua itu adalah pilihan dari kalian kayak gitu. Nah, buat yang tadi udah kakak bahas dari 55 tadi, nanti gimana kak pas nge-zoom nanti kita bahas secara detail bagaimana perhitungannya, gimana lainnya. Nah, tapi ingat karena emang itu tidak berbayar sama sekali ya kan, hampir kayak challenge sebelumnya, siap lolos SBMPTN untuk saat ini, maka kak ininya apa namanya syaratnya gimana? Syaratnya simpel banget, bisa didengerin ya. Kakak yakin kalian pasti tahu banget yang namanya screen recorder ya kan. Tugas kalian adalah screen recorder, ingat ya, screen recorder 3 video Kak Firdaus di bulan Mei gitu ya. Oke, jadi screen recorder video Kak Firdaus ya kan, 3 screen recorder video Kak Firdaus di bulan Mei ya kan, dengan durasi masing-masing ya 1 menit. Jadi kalau misalnya ini adalah video pertama, nanti kakak bikin lagi video katakanlah persiapan soal UTBK ya kan, soal TK, atau nanti bikin soal lagi atau bikin apa di bulan Mei gitu ya. Oke, kirimkan 3 ya kan. Itu paling lambat banget itu sekitar tanggal berapa ya, kurang lebih tanggal 13 gitu, tanggal 13. Nanti ini gimana kak, berapa orang kak? Karena ini sampai tanggal 13 ya kan, maka nanti kalian
Siapa yang cepat, nanti Kak Firdaus langsung hubungi, bisa lewat email di kakfirdaus15 pakai kakfirdaus15 @gmail.com. Jadi cuma nama sama kartu SBMPTN sama 3 video screen recorder masing-masing 1 menit kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian nggak tertarik, nggak mau ngirim WA, nggak apa-apa, nanti paling kita komunikasinya lewat email gitu ya. Paling lambat banget tanggal 13 Mei, paling lambat banget ya. Jadi nanti kemungkinan Kak Firdaus akan upload 2 video lagi dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa screen recorder aja kayak gitu. Nanti itu untuk berapa lama Kak? Jadi kalau misalnya paling lambat tinggal 13 Mei misalnya, kalau dari tanggal 13 Mei cuma dapat 10 ya udah 10. Kalau cuma dapatnya 3 ya 3. Jadi nggak diituin banget ya, karena juga Kak Firdaus lumayan sibuk. Ini aja baru upload lagi. Jadi mohon maaf bagi yang mungkin nanya atau bagaimana, atau yang nggak juga nggak masalah gitu ya. Tapi alhamdulillah banget, Kak Firdaus senang banget kemarin karena banyak banget yang lolos terkait sama yang SNMPTN kayak gitu. Banyak yang ngabari, tapi mohon maaf banget karena privacy. Jadi kakak nggak ngirimin kayak misalnya kartunya atau apa. Ada beberapa anak yang nggak mau dikirimin, ada beberapa orang anak juga yang mau dikirimin karena mungkin privasi dan lain-lain. Makanya Kak Firdaus dianggap semuanya udah gak usah aja, daripada nanti timbul suatu masalah kayak gitu ya. Jadi nanti Kak Firdaus pikirkan mau kapan kita ngezoomnya. Semoga ini menjadi kebaikan buat kalian dan membuat kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian gitu ya, sehingga kalian bisa lolos SBMPTN kayak gitu. Yang kemarin udah lolos jalur rapot dan mau ikut SBMPTN, semoga dilancarkan kembali. Buat yang kemarin lolos SNMPTN, selamat untuk liburan, untuk jalan-jalan dan lain-lain. Mungkin itu aja dari Kak Firdaus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan dan lain-lain gitu ya. Jadi buat kalian yang sampai detik ini masih nonton video Kak Firdaus dan merasa wah gue nyeselin nonton video ini, ya nggak masalah gitu ya, karena ini ngebahas tentang SBMPTN. Semoga bisa membantu. Intinya adalah lawan kalian adalah diri kalian sendiri gitu ya. Kalau kalian bisa nge-push nih dapat top misalnya betul semua, kemungkinan besar kalian lolos gitu ya. Oke, makasih. Oke, Kak Firdaus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.